Selamat siang semuanya. Semoga keadaannya baik-baik ya. Siang ini kita akan lanjutkan materi kita ya untuk kelas metodologi penelitian manajemen untuk pertemuan ke-8 ya mestinya ya ke-8 ini. Coba saya ganti ya supaya tidak mengganggu sebentar. Ya, pertemuan ke-8 ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang measurement and scaling ya. Jadi pada siang hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah kita mau lihat ya bagaimana cara kita mengukur variabel-variabel yang kita sudah tahu ya, variabel-variabel itulah yang akan mampu ya, atau menjadi fokus penelitian kita, dan kita ingin menemukan jawaban ya atas masalah penelitian kita. Nah, dengan cara kita melakukan penelitian lapangan, kita mengukur variabel-variabel yang menjadi fokus kita. Ya, nah, bagaimana caranya bisa mengukur? Tentu harus ada alat ukurnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita mendesain alat ukur, ya, secara struktur, secara jenis-jenis pertanyaan, urutan pertanyaan seperti apa ya. Nah, siang ini kita masih akan melanjutkan seputar alat untuk mengukur variabel penelitian kita, tapi fokusnya sekarang ke saya itu nanti mengukurnya bagaimana gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya akan desain di dalam kuesioner itu nanti akan, kalau saya olah datanya, jawaban responden itu akan menghasilkan skala data yang seperti apa. Ya, makanya judulnya adalah pengukuran dan pengskalaan. Ya, nah, untuk supaya kita bisa lebih jelas ya, melihat langsung dengan contoh, nah saya sudah tadi saya tanya ya pada teman-teman apakah sudah menerima notifikasi kuesioner online ya melalui Google Form. Nah, itu isinya adalah serangkaian pertanyaan yang nanti akan menjadi proyek kita bersama ya di kelas kita. Sekaligus ini latihan kepada teman-teman ya. Nah, itu lewat Google Form ya, tetapi sebenarnya saya sudah menyiapkan ya versi yang bukan versi Google Form-nya secara yang online, tetapi saya akan sharekan ini di kolom chat. Nah, silakan teman-teman langsung buka ya. Langsung buka filenya. Nah, ini versi PDF-nya. Jadi saya print Google Form itu setiap pertanyaan yang ada di Google Form ya. Nah, saya minta setiap orang sudah pergi ke jendela obrolan atau ke kolom chat ya. Kemudian Anda download PDF file dengan judul Zoom Exhaustion and Fatigue Scale. Nah, itu adalah versi PDF dari Google Form yang saya sudah share tautannya kepada kalian semua tadi siang ya. Nah, nanti kita akan bersama-sama belajar tentang measurement and scaling ini ya menggunakan, jadi teman-teman sambil melihat gitu, nanti saya juga akan bukakan ya. Kita nanti akan sama-sama latihan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sebar ya kuesionernya secara online itu. Nanti kita akan identifikasi mana yang termasuk skala nominal, mana yang termasuk skala ordinal, mana yang termasuk skala interval dan seterusnya. Jadi langsung nih belajar, langsung kita lihat prakteknya, realnya yang bakalan kalian lakukan ya untuk penelitian lapangan kita bersama ya. Jadi itu target saya siang hari ini ya. Jadi langsung nanti belajar materi, belajar konsepnya, tapi langsung kita akan lihat realnya yang benar-benar akan Anda sebarkan itu, ini measurement yang mana, scaling yang mana gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, apa sih sebenarnya measurement and scaling? Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa ketika kita sudah mampu sebagai peneliti itu melihat atau mengidentifikasi, oh saya dalam penelitian saya punya 3 variabel, Bu. Ya, variabel saya adalah kualitas layanan, atau kualitas
produk misalnya ya. Jadi ini kualitas layanan. Lalu saya adalah kualitas produk atau makanan karena saya ini objek restoran penelitiannya adalah restoran. Kemudian yang ketiga adalah restoran atmosfer gitu. Ya. Ini 3 variabel saya, Bu. Ya. Nah, lalu saya mau lihat ya toh bagaimana ini persepsinya, yaitu persepsi masing-masing ya, persepsi masing-masing pengunjung atau pelanggan restoran saya terhadap 3 hal ini. Ya. Nah, maka pada saat kita sudah bisa mengidentifikasi, kita sudah tahu, saya punya 3 variabel utama yang saya ukur, yaitu persepsi terhadap kualitas layanan, persepsi terhadap kualitas makanan, dan persepsi terhadap atmosfer restoran ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengassign, nah ini ya, memberikan pengukuran ya, karena penelitian kita kalau mau pendekatan ini asumsinya pendekatannya kuantitatif ya teman-teman ya. Kalau sudah ngomong measurement and scaling itu udah most likely adalah pendekatannya adalah kuantitatif. Maka kita perlu memberikan assignment of numbers gitu. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita waktu mengukur. Ya, saya udah pernah bilang di pertemuan pertama bahwa untuk ilmu sosial seperti kita, ya ilmu-ilmu sosial, ya banyak sekali hal-hal yang kita amati, yang kita ukur itu sifatnya itu multidimensi, sifatnya itu tidak lugas, tidak langsung bisa jelas diukur dengan pasti gitu. Kita kan misalnya kalau orang zaman dulu ngomongnya ini ilmu pasti gitu, ilmu-ilmu eksakta itu ilmu pasti. Kenapa? Yang ngukur tinggi badan udah jelas kelihatan ini sentimeter atau meter. Lalu ngukur misalnya berat badan ya berarti dengan timbangan. Nah, jadi udah pasti gitu. Ya, makanya disebut ilmu pasti atau ilmu eksakta. Nah, kalau kita mengukur persepsi itu kan sangat subjektif, itu nggak bisa kita setiap orang atau 10 orang belum tentu persepsinya sama semua. Nah, jadi untuk menghindari subjektivitas, maka peneliti di aliran kuantitatif yang di bidang ilmu sosial itu sepakat kita harus mengkuantifikasi gitu ya, mengkuantifikasi dengan cara apa? Dengan cara memberikan penomoran ini loh. We assign the numbers to the objects ya dari variabel yang kita teliti. Nah, itu yang namanya measurement gitu. Ya, nah, nomor-nomor atau angka-angka yang kita berikan kepada setiap pertanyaan atau setiap variabel yang kita ukur itu akan tergantung dari skala data yang kita mau yang kita mau hasilkan ya, yang kita mau gunakan. Ya, nah, jadi intinya siang ini kita akan belajar tentang yang pertama kita akan belajar tentang 4 ya, skala data ya, pengukuran data yang paling populer ya, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, paling gampang kalau saya sih pakai ini ya supaya mengingat nori gitu kan, yang apalagi yang suka Japanese food akan dengan gampang mengingatnya. Ya, jembatan keledainya begitu ya. Jadi nori, cuman memang ini kan tingkatan teman-teman. Nah sayangnya ini dibalik, sebenarnya bukan nori tapi noir gitu ya. Ya udah, kalau mau gampang ya nori terus dibalik noir ya. Jadi yang pertama nominal. Nah, saya tadi bilang ini karakteristiknya diurutkan dari yang paling sederhana, paling simple, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, pertama adalah yang nominal scale, ya, skala nominal. Nah, dikatakan skala nominal sebenarnya dia bukan skala sih sebenarnya. Kalau mau jujur sebenarnya bukan skala, karena kalau skala itu kan ada rentangnya teman-teman ya. Karena ini tidak ada skala itu berarti ada magnitude-nya. Ya, apa sih magnitude itu apa? Ada range-nya gitu. Nah, ini bukan masalah range gitu. Kalau skala nominal tuh kita tidak bicara range ya. Nah, nominal dari kata atau istilah nomos. Nomos itu nama atau label ya. Jadi skala nominal itu artinya
Kalau ada pertanyaan atau variabel yang kita ukur dan kita menggunakan pengukurannya itu dengan skala nominal, maka sebenarnya angka-angka yang kita assign, ya, atau numbers ya, yang kita assign, measurement yang kita assign, itu sebenarnya hanya sebagai label saja. Tidak apa namanya, ada makna ranking ataupun ini lebih baik ataupun kalau semakin rendah berarti semakin jelek. Sama sekali tidak ada unsur ranking di sana. Tidak ada unsur derajat di sana. Hanya label saja, identifikasi label saja. Contoh di sini misalnya kita bilang jenis pekerjaan. Ya, kita di kuesioner mau assign 1 itu sama dengan pegawai, 2 pedagang, 3 petani. Maka bukan berarti kalau yang 1 pegawai ini berarti lebih hebat daripada 3 yang petani. Atau sebaliknya, kalau yang misalnya kita menganggapnya ya persepsi kita itu kalau angkanya semakin gede kan semakin bagus. Oh berarti yang ini 3 petani berarti petani ini yang paling hebat, yang 1 tuh berarti paling receh. Enggak, sama sekali enggak ada makna tingkatan. Ya, hanya sebagai label saja. Ini kalau peneliti A ya. Ya. Ini peneliti A. Bu, kalau ada peneliti B, assigning-nya itu begini, Bu. 1 pedagang. 2 pegawai. 3 petani. Boleh nggak, Bu? Ya boleh aja, nggak masalah. Wong ini cuma sebagai label kok. Ini sebagai profiling aja, nggak ada makna apa-apa. Ya. Tapi ini asalkan catatannya teman-teman ya, ini memang penelitian yang berbeda ya. Kebetulan sama-sama nanya tentang jenis pekerjaan. Ya, tidak boleh nanti misalnya kalau satu peneliti, satu kuesioner, satu instrumen, kemudian oh yang 50 responden pertama ini satu pegawai, 2 pedagang, 3 petani, nanti yang 50 responden kedua tak ubah lagi. Nah, itu keliru. Nggak bisa. Ini hanya berlaku untuk satu instrumen dalam satu jenis penelitian ya. Boleh nggak apa-apa dibolak-balik. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, selain jenis pekerjaan, kira-kira pertanyaan atau kita ngomong kalau bahasa di penelitian itu variabel apa yang pengukurannya itu jatuhnya akan menjadi skala nominal. Ayo, siapa yang bisa nyebut? Kasih poin. Jenis kelamin. Jenis kelamin itu siapa nih? Natania ya? Iya, Bu. Ya, oke, Natania. Good. Ya. Laki-laki perempuan, nggak masalah. Ya, itu bukan berarti laki-laki lebih superior atau sebaliknya. Apalagi? Silakan. Apa nih? Agama. Kenapa? Agama. Agama. Oke, silakan tulis di kolom chat deh. Ayo, cepet-cepetan. Yang pokoknya yang bisa ngechat, nulis di kolom chat. Nanti saya kasih ini. Saya kasih langsung masuk nilai. Ini nanti kan bisa saya rekap ya. Jadi kalian yang nulis di kolom chat nanti saya nggak usah nulis-nulis karena biasanya kalau saya nanya terus ada yang jawab itu saya harus nyatet dulu secara manual ya. Ini saya pakai apa namanya pakai kolom chat aja. Ricardo ya, race itu maksudnya ethnicity ya Ricardo, ras ya, bener ya? Bener ya Rick? Halo Rick? Ya. Iya Bu, betul. Ya, oke, itu betul ya. Jadi apa namanya misalnya rasnya Chinese, lalu India, terus apa lagi ya apa namanya misalnya Afrika atau Eropa itu enggak ini ya. Umur. Nah, ini umur nih menarik. Kalau umur 17 sama umur 50 kira-kira apakah itu hanya label identifikasi atau menunjukkan tingkatan ya? Gimana teman-teman? Jason mengomentari jawaban Jason. Gimana? Tingkatan. Tingkatan ya, udah kelihatan loh, Jess. Kalau umur, tadi saya bilang nominal tuh nggak ada range-nya, nggak ada magnitude-nya. Tapi kalau umur udah jelas gitu. Kamu saya umur 47 nih, hampir 47. Kalian kalian belum sampai 20. Ya saya lebih tua dong. Ya toh secara ini ada range-nya gitu. Ya, jadi kalau umur kurang tepat ya, kalau nominal ya, teman-teman. Nationality betul, Vero benar ya. Tingkat pendidikan. Nah, ini Jason, udah ngomongin tingkat loh Jason. Kamu sendiri ngatain tuh tingkat, berarti Iya. gimana? Iya, Nah, jadi ya. berarti saya salah tangkap Bu. Ya, jadi ini balik kucing ya. Tapi nggak apa-apa, ini saya catat nih. Kan kamu kan berusaha menjawab.
Warna kulit, ya, warna kulit. Oke. Status apa nih? Status apa nih maksudnya, Alfredo? Jomblo, Menikah sama belum menikah. Oh, status marital. Oke, good. Status marital ya. Jomblo, udah punya pacar, gitu-gitu ya. Sudah menikah, masih PDKT terus, nggak berhasil-berhasil gitu ya. Nembak tapi gagal terus. Nah, itu oke, itu status. Boleh. Golongan darah, betul ya. Good. Phone number, yes, betul. Phone number, benar. Benar banget ya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya, skala nominal ya. Udah bisa diinikan. Nah, kalau di dalam pertanyaan Anda yang tentang Zoom fatigue, kira-kira pertanyaan yang mana yang ini? Atau kita lihat nanti aja ya yang Zoom fatigue, kita nanti aja kita bicara nominal, ordinal, interval, rasio dulu ya. Baru nanti kita sama-sama ambil itu sebagai case study ya, kita bahas sama-sama ya. Oke, biar lebih lancar. Oke ya, itu nominal ya, jelas ya teman-teman ya. Udah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke yang ordinal ya. Good. Nah, yang ordinal ini ya toh, namanya saja ordinal. Berarti dari kata apa nih? Order, ya toh. Nah, dari kata order berarti ya. Dari kata order artinya apa? Jadi kalau kita mau variabel yang kita ukur itu, ya toh, itu menunjukkan ada magnitude, ya toh, ada tingkatan, ya berarti ini namanya skalanya akan jatuh pada skala ordinal. Ya, jadi angka-angka yang kita assign itu menunjukkan tingkatan, ya. Jadi tidak hanya komponen nama tapi ada komponen peringkat atau order, ya. Nah, tadi kalau nominal operasi matematikanya teman-teman tadi saya lupa ya. Ini implikasinya ke operasi matematika ya. Ya. Nah, operasi matematikanya yang boleh hanya apa? Yang boleh hanya penjumlahan ya, penjumlahan ya. Atau yang boleh ini malah modus ya, modus. Kemudian median aja juga nggak perlu ya toh, sama ya cuman frekuensi aja deh. Ya cuman jumlah aja, cuman n aja. Ya, cuman n saja. Jadi nggak boleh loh ya jenis kelamin misalnya ya. Kamu punya 5 responden ya. Ini misalnya pria 1, wanita kamu assign 2. Ya, ini misalnya terdiri dari misalnya gini ya. Maka nggak boleh kamu ngitung min-nya loh, nggak boleh loh ya. Nah, ini nggak boleh, ini tidak berlaku. Operasi matematika min tidak berlaku. Ya, kalau kamu min kan berarti nanti anunya adalah gitu. Satu gitu. Ini kan 1 gitu kan kali 2 ya kan, ditambah berapa nih? 2 kali 3 ya, benar ya? Karena kan 2-nya ada 3 ya n-nya ya. Itu dibagi 5. Coba kamu lihat aja nih, berapa nih 1 bagi 2 tambah berapa nih? 2 tambah 6 ya 8/5. Nah, ini gimana? 1,5 ya? Benar ya? Benar ya? Enggak ya? 1,6 ya? Berapa nih teman-teman? 8 bagi 5. 1,6. 1,6. Nah, bagaimana kamu memaknai 1,6 ini? Berarti apa nih, pria ke wanita-wanitaan gitu atau lebih condong ke wanita? Nah, ini kan jadi buyar semua ya. Ini apa sih istilahnya? Ini ilmu gatok yang benar-benar enggak makso gitu menurut saya. Salah, keliru. Ya, jadi enggak bisa. Ya, makanya kenapa nominal scale itu nggak bisa kamu ngitung min-nya. Operasi matematikanya cuma bisa, ya udah berarti apa nih? Oh, berarti ya frekuensinya ya ada 2 pria dan 3 wanita. Modusnya berarti yang terbanyak adalah responden wanita. That's it, cuma itu aja. Ya. Nah, kalau ordinal teman-teman, berarti yang tadi penjumlahan nggak bisa ya. Pokoknya bisa frekuensi aja ya sama modus. Nah, ordinal ini sama tadi modus pasti bisa ya kan. Apa yang dimiliki sama karakteristiknya nominal dimiliki juga oleh karakteristiknya ordinal. Malah ada tambahan kalau ordinal itu bisa median ya. Tahu ya median itu gimana caranya ngukur median teman-teman? Ya, caranya ngukur median gimana? Diurutkan ambil nilai tengah. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya terbesar sampai yang terkecil, diambil nilai tengahnya ya. Oke. Nah, sekarang yang ordinal ini namanya tadi order ya. Nah, ini contohnya adalah tingkat pendidikan. Tadi sudah disebut sama Jason ya, tingkat pendidikan. Jadi SD kita assign 1, 2 SMP, ya 3 SMA.
4 S1 dan seterusnya. Nah, ini kita udah tahu bahwa ini menunjukkan tingkatan gitu. Bahwa yang S1 itu tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada yang nomor 1 yaitu SD. Boleh nggak dibolak-balik? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Oke. Nah, yang dikritisi atau kelemahan dari skala ordinal ini adalah kita nggak pernah tahu apa namanya, kalau kita ngomong apa ya, jarak antara satu nomor yang ini ya, penomoran 1 ke 2 itu kita nggak pernah tahu gitu. Yang kita tahu pokoknya ya cuman dia tingkatannya apa namanya, lebih tinggi gitu aja, atau yang kalau semakin kecil berarti lebih rendah. Cuman itu saja. Ya, oleh karena itu kalau skala ordinal teman-teman sama, nggak boleh ngitung min juga, tidak boleh. Ya, karena kalau misalnya ini kamu Anda hitung min, misalnya Anda punya 5 responden, ya toh, ini misalnya responden 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari tingkat pendidikan ya. Kalau ini misalnya SD, ini SD, ya, kemudian ini SMA, ya, ini SMA misalnya, ya, ini S1 misalnya. Ya, misalnya ya, kalau lihat dari data kalian yang di sini ya. Nah, maka ini berarti assign-nya kita adalah ini nomor 1, ya kan, kalau kita waktu rekap itu loh. Ya, kemudian ini 3, ini 4. Nah, kalau kita kemudian mengassign min, ya toh, berarti kan artinya akan begini nih, 1 ya toh kali 2, ya toh, ditambah ya, 3 kali 2, ya toh, ditambah 4 kali 1, terus dibagi 5. 8, 12 ya. Nah, ketemunya berapa nih? 2,4. Nah, kan ngawur gitu. 2,4 gimana kita memaknai 2,4 gitu. Memaknainya padahal ini kan tadi 1, 2, 3, 4. Nah, 2,4 berarti antara SMP antara lulus SMP tapi belum lulus SMA. Apakah begitu? Nah, kan salah gitu. Keliru memaknainya begitu. Ya, jadi dengan demikian teman-teman perhatikan betul-betul ini kesalahan yang sering terjadi ya. Pada saat kita skala ordinal kita nguantem dengan min, itu pada keliru gitu. Ya. Oke, jadi ini langsung nyambung, saya jelaskan langsung operasi matematikanya ya supaya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan tuh kalian bisa hindari. Nah, sekarang sama dengan nominal. Nah, kira-kira selain tingkat pendidikan, tuliskan di kolom chat. Ya, apa yang termasuk income, oke, income, tingkat pendapatan. Nah ini sehati nih Kelvin sama siapa nih, Ricardo ya. Oke, lalu jurusan, oke, jurusan ini sebentar ya, siapa? Yeskiel, jurusan yang kamu maksud gimana nih Yeskiel? Pemasaran, Menbis gitu dah? Ya Yes. Bener ya, jurusan yang kamu maksud Ilkom, sipil gitu-gitu ya? Iya, Bu. Oke, nah kalau itu apa teman-teman? Ilkom, sipil, Sastiong, IBM, Nominal. itu nominal ya. Karena kan bukan berarti yang jurusannya IBM lebih hebat daripada yang sipil loh. Enggak kan? Enggak ada maknanya apa-apa ya, Yeskiel ya, tahu ya? Paham ya? Saya harap itu ya. Pekerjaan, nah ayo Joshua, Jos. Paham, Bu, paham. Nah, pekerjaan apa, Jos? Pekerjaan tuh petani, nelayan gitu ya, Jos? Dosen gitu. Itu apa tuh, Jos? Iya, Bu. Itu nominal atau Nominal ordinal? ya, Bu. Iya, itu nominal. Tapi, nah ini Jason nulis nih, kalau jabatan, nah ini baru ordinal. Kenapa? Karena kalau jabatan itu misalnya dia manajer, supervisor, kemudian manajer ya, kemudian direktur. Nah ini kan jabatan, ini kan ranking, ya toh? Ada hierarkinya kan? Itu ordinal, ya benar. Lalu kelas ekonomi boleh ya, menengah ke atas, menengah ke bawah, yaitu ya kejuaraan ya, juara 1, juara 2 gitu ya. Oke. Ya, tingkat pengeluaran. Nah, ini teman-teman hati-hati yang menjawab income tadi ya. Nah, income ini nanti kita simpan dulu nih income ya, tingkat pendapatan, income ini ya, tingkat pengeluaran juga termasuk ya. Kita hold dulu, saya nggak komen dulu yang tentang tingkat pendapatan dan pengeluaran ya. Kita masuk dulu ke skala yang berikutnya ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah skala interval ya. Nah, skala interval ini adalah namanya saja interval, artinya apa?
tidak hanya kita tahu tingkatan, ada order, tapi kita tuh bisa mengidentifikasi jarak antara yang satu dengan yang lain. Ya, jadi jarak antara nilai yang pertama dengan nilai yang kedua. Ya, nah jadi apa namanya? Tapi tidak ada nilai nol mutlak gitu. Jadi ini apa namanya? Karakteristiknya adalah, sorry ya, saya double dulu pen saya ya. Jadi ada komponen nama, ada komponen peringkat, order, ada jarak interval, tapi tidak ada nilai nol mutlak. Ya. Nah, artinya apa nih nilai nol mutlak ya? Jadi pada saat kita ngomong apa namanya nilai nol, itu sebenarnya dia masih ada gitu loh. Ya, masih ada sebenarnya nilai nol itu. Itu skala interval. Kita masih bisa mengukur jarak dari benda yang punya nilai nol dengan nilai berikutnya. Ya, contoh misalnya IP, ya, IPK atau IPS gitu ya. IPK-nya 1,0, 2,0, gampangannya ya, 3,0, 4,0. Ada nggak mahasiswa yang IP-nya 0,0, teman-teman? Dimungkinkan nggak seorang mahasiswa IP-nya 0,0, IPS? Nggak mungkin, Bu. Benar. Mungkin. 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 Kalau dia nilainya E semua ditinggal sama dia, keluarnya IPS 0,0. Jadi nilai 0 itu eksis gitu. Ya. Artinya nilai 0 itu masih ada value-nya gitu. Itu yang dimaksud dengan nilai 0 tidak mutlak. Ya, jadi sebenarnya nilai 0 ada. Sama dengan suhu kan. Suhu juga begitu loh teman-teman. Ada nggak suhu 0 derajat? Ada. Ada. Nah, titik beku air kan 0 derajat ya, benar ya? Kalau saya nggak salah ya, saya bukan orang eksak soalnya ya. Nah, masih ada, masih eksis gitu. Kita bisa mengukur 0 derajat ke 20 derajat itu selisihnya 20. 0 derajat ke 30 intervalnya 30. 0 derajat ke minus 10 derajat intervalnya juga 10 gitu. Sama tuh IPK juga begitu. Kita bisa mengukur jaraknya itu. Ya. Tapi kalau tadi misalnya jabatan tadi misalnya pekerjaan ya, tingkat jabatan di perusahaan antara manajer ya, jadi kan dari tingkat jabatannya nih ya, manajer ke supervisor gitu. Ya kita tahu ada tingkatan tapi we cannot measure the interval gitu. Kita nggak tahu jaraknya. Ya. Nah, itu ordinal, karakteristik ordinal. Sama dengan tadi ada yang ngomong di ordinal itu apa nih misalnya? Mungkin bukan jurusan, ya scale kalau jurusan nominal, mungkin tepatnya adalah angkatan 2018, 2019, 2020 kita tahu gitu loh. Tapi kan apa namanya memaknai intervalnya nggak bisa gitu. Tapi kita tahu bahwa itu ada tingkatan. Tidak bisa dimaknai jarak. Gimana ngitung jaraknya? Jarak apa nih gitu kan? Nggak bisa. Gitu. Ya, jadi tapi yang jelas kita tahu bahwa itu ada tingkatan. Ya. Nah itu skala interval. Ya. Nah skala interval ini apa namanya karena kita bisa ngitung jaraknya teman-teman sehingga apa operasi matematikanya kita bisa ngitung min. Gitu. Ya. Jadi nilai nol ada nggak teman-teman? Kamu tes dapat nilai 0, ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Ada, ya toh. Jadi 0 ini berarti artinya apa? 0 itu masih eksis gitu loh. Ada nilai 0 itu bisa dicapai, suhu 0 itu ada. Gitu. Jadi 0 mutlak itu kan berarti artinya hampa, benar-benar nggak ada. Padahal kan sebenarnya kalau 0 derajat masih ada. IPK 0 ya berarti ya dia ada dapat gitu. Ya, dia dapat IP nilai 0 ya dia nilainya 0 gitu kan. Nah, itu maknanya interval. Ya. Nah, jadi nilai ya. Nah, termasuk tadi misalnya teman-teman yang ngomongin soal pendapatan. Ya, nah ini pendapatan apa namanya akan menarik pada saat kita ngomong apa namanya pendapatan 0 gitu misalnya. Ada nggak pendapatan 0 teman-teman? Kalau saya tidak punya pendapatan Bu, gitu, bisa nggak kita ngomong begitu? Ada, bisa. Ada. Ya toh. Pendapatan 0 itu apa maksudnya gini, artinya maknanya kamu tidak punya pendapatan sama sekali. Nah, ini kalau ini masuknya ke skala rasio, teman-teman. Ya. Artinya apa? Nilai 0 itu benar-benar mutlak. Nah, ini jadi pendapatan ya. Pada saat kamu ngomongin pendapatan saya 0 ya, berarti kamu tidak punya pendapatan. Kalau tadi kan nilai saya 0, Bu. Ya, nilaimu ada 0. IPK saya 0, Bu. Ya, IP-mu 0 gitu.
Ya, bukan berarti saya tidak punya IP. Kamu punya IP, IP-mu 0. Gitu. Dapat surat peringatan kalau 2 kali berturut-turut IPK-nya IPS-nya 0,00. Gitu ya. Tapi kalau kemudian pendapatan ya toh, pendapatan saya 0 ya berarti kamu yaitu itu benar-benar hampa, kamu nggak ada, kamu nggak punya pendapatan. Nah, ini nilai rasio. Ya, jadi rasio itu bisa dibandingkan, teman-teman. Ada perbandingan mutlak di sana. Ya, tinggi badan 0 itu kan ya berarti ya benar-benar itu nggak ada ya. Gitu. Jadi benar-benar eksis mutlak itu sebuah keniscayaan, nggak ada yang bisa ngomong, bisa argue bahwa ada lo tinggi 0 cm, nggak ada. 0 cm itu ya nggak kan. Baru ada kalau 0,00001 milinya itu banyak gitu. Ya. Nah, ini rasio ya. Nah, tadi kalau Kevin sama siapa tadi yang ngomong Ricardo ya, ngomongin ada juga di bawah ini Nata Vero yang ngomongin tingkat pengeluaran. Nah, ini akan tergantung dari bagaimana kita mendesain numbering kita, ya. Nah, ini yang Jadi ini slide ini akan menjawab apa yang kita diskusikan ya tentang pendapatan, pengeluaran, ya, dan mungkin variabel yang lain, ya. Jadi di slide ini teman-teman Anda bisa lihat ada satu statement di sini, variabel yang sama, ya toh, atau ya pertanyaan yang sama itu kita bisa mengukurnya dengan skala data yang berbeda, dengan cara yang berbeda, itulah istilahnya gitu ya, dengan cara yang berbeda, ya. Nah, contohnya adalah ini misalnya, ya, tuliskan besaran persentase waktu yang Anda habiskan sehari-hari. Ini berarti 100% ya. Nah, saya paksa untuk menuliskan gitu ya. Kamu sehari-hari punya 24 jam. Wes, coba kamu kira-kira waktu untuk studi gitu ya. Coba saya nanya Joshua, kamu studi gitu kira-kira berapa jam, Jos? Satu hari, Jos? Oh, enggak mesti, Jos. Belajarnya, Bu. Ya, belajar. Berapa ya? Rata 1 jam? Mungkin ya, berarti 1/24 tuh berapa tuh? Nggak nyampe 10% ya, mungkin 5% gitu ya. Ini kita aja. Bekerja, Joshua bekerja nggak, Jos? Bekerja tuh tidak harus. Mungkin 1 minggu aja sih, Bu. Oke ya, berarti ya bisa dikatakan ini mungkin sehari. Ya kerja kan tidak harus kamu ikut orang ya, kamu mungkin bantu orang tua apa gitu ya. Mungkin sehari 2 jam gitu kan. Nah, oke, katakanlah berarti ini 10% gitu ya, let's say ya. Nah, bersosialisasi berapa jam? Termasuk sosmedan. Ini nggak termasuk game ya. Game nanti kalau hobi gitu ya. Jalan-jalan gitu, 5 jam mungkin. 5 jam ya ini ya. Berarti kalau 5 jam tuh ya sekitar 25% gitu. 30, 10. Oke nih, misalnya hobinya nih, ini Joshua tuh mengerjakan hobinya itu bisa berapa? 50% ya. Mungkin yang lain-lain adalah untuk tidur, mandi, dan sebagainya. Sisanya berarti 30, ya kan? 10, 40, nah ini 10%. Nah, ya nggak tahu nih, pokoknya ya ini aja ya, ini kita asal aja. Lalu katakanlah ini yang paling banyak adalah untuk hobi, ya toh. Lalu kemudian ini 2, ya. Kemudian ini misalnya 3, ini 4. Ini yang waktu untuk belajar paling sedikit, gitu kan ya. Misalnya ya ini ya, misalnya contoh. Ya, nah, teman-teman, ini 2 pengukuran yang berbeda. Sama-sama ngomongin bagaimana waktu sehari-hari itu dihabiskan. Nah, menurut teman-teman ini, cara yang kiri itu akan menghasilkan data yang skala mana? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Yang sebelah kiri ini. Coba, silakan. Mau tulis di chat boleh. Yang sebelah kiri dengan cara disuruh notal 100% ini. Akan menghasilkan data berskala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Silakan tulis di chat, nggak apa-apa. Udah masuk ya, saya nggak kelihatan. Ya, dengan cara rasio, betul Ken. Betul, Kelvin, Natania, siapa lagi Angela, terus apa lagi nih? Ya, 3 orang jawab rasio, benar sekali. Kenapa? Karena kemudian kita bisa bandingkan, ya, waktu untuk
hobi itu 5 kali loh lebih banyak daripada untuk bekerja sama untuk yang lain-lain gitu. Bahkan Joshua ini misalnya tadi contohnya Joshua ya, rela untuk tidak tidur dan tidak mandi ya for the sake of apa namanya doing atau apa ya melakukan hobinya dia gitu. Ya. Jadi ini kita langsung bisa bandingkan kan secara mutlak ya. Nah, kalau yang sebelah kanan akan menghasilkan data berskala apa teman-teman? Coba tulis di chat. Urutkan gitu. Datanya berskala apa nih? Dari yang paling banyak, nah datanya ordinal, betul kayak sama Natania. Datanya akan ordinal. Tapi kan kita tidak tahu ya, kita cuma tahu pokoknya ya ini by order aja Bu, tingkatan Bu, ini satu pokoknya dia yang paling banyak. Tapi kalau mau dilihat intervalnya, kita nggak tahu intervalnya. Gitu. Ya, nah ini sama dengan pengukuran, ini saya nggak ada slide kosong ya, sebentar, saya apa namanya, saya buat gini aja. Nah, oke. Ya. Jadi ini sama dengan kalau seandainya saya mengukur usia tadi ya. Usia, kalau saya mengukurnya dengan cara anak-anak, ya, jadi usia anak-anak nih ya, ini usia remaja, yang remaja itu saya assign 2, anak-anak saya assign 1, 3 ini pemuda, 4 ini dewasa, dengan usia ya misalnya ini muda gitu ya, terus ini tua gitu kan, terus ini usia saya assign lagi usia Anda titik tahun. Yes. Cara bertanya atau cara mengukur yang A ini akan menghasilkan data berskala apa? Silakan tulis. Silakan tulis di chat maksudnya. Kalau gini berarti datanya akan berskala apa nih? Owen nominal. Nah, ini kira-kira ada ordernya nggak Owen? Menunjukkan order nggak? Ada maknanya nggak? Atau hanya sekedar identifikasi saja sebenarnya? Oh iya Bu, ada Bu. Ya, yang betul ordinal ya. Kalau yang B, cara skala pengukuran B gimana? Menghasilkan data berskala apa? Angel tuh jawab yang mana, Angel? Ya, ordinal juga, benar ya. Oke, kalau yang C, nah ini menarik nih, yang C. Yang C, usia Anda titik tahun. Nah, ini akan menghasilkan data berskala apa? Pilihannya yang mana nih dari N, O, I, R? Pilihannya yang mana? Pilihannya yang nominal, pilihannya yang interval. Ya. Usia jelas pasti bukan nominal. Kenapa? Karena usia itu dia ngomong, berarti kan ini sudah ngisi ya, 17 tahun. Sama nanti responden keduamu ngisi 50 tahun. Itu sudah pasti itu menunjukkan order, menunjukkan apa ada makna, paling tidak ada makna tingkatan. Itu sudah pasti. Jadi karakteristik nominal gugur. Ya, ordinal ya mungkin karena tadi kayak ini kan anak-anak remaja ini kan ordinal. Kita nggak tahu jarak usianya berapa, ya kan? Nah, apa namanya? Nah, sekarang berarti kan ini ya, yang nominal udah gugur nih. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah usia. Tadi ini masuk interval, tinggal pilihannya kalau ordinal ya ini soalnya udah jelas ada angkanya nanti gitu. Kalau ordinal itu yang seperti ini modelnya teman-teman. Ya, ini udah jelas ada angkanya. Tinggal sekarang berarti kemungkinan besar pilihannya tinggal interval sama rasio. Ya, nah sekarang kita lihat gitu ya. Usia tadi interval itu kan berarti tidak ada nilai nol mutlak. Ya. Kalau rasio itu ada nol mutlak. Ya. Jadi menurut Anda, kok tadi seperti pendapatan saja kita bayangkan ya, atau pendapatan. Kalau dia pendapatannya nol, berarti ya dia nggak punya pendapatan, nggak ada, gitu kan? Nah kalau misalnya kita ngomong nol, usia 0 tahun, itu kira-kira eksis nggak sih orangnya? Eksis nggak teman-teman? Eksis. Adakah 0 tahun?
Bisa, artinya orang itu ada nggak sebenarnya usia 0 tahun gitu, ada nggak? Ada. Bener ada. Gimana caranya? Iya. Ada Bayi orang baru baru lahir. Bayi, saya nggak percaya sih bayi 0 tahun ya. Nggak ada itu gimana-gimana, pasti ada usianya pasti. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong 0 itu berarti gimana nih? 0 gitu ya. 0 kok rasanya kok aneh ya 0 gitu kan. Ya. Jadi apa namanya? Nah, kita bilang bahwa ya usia itu nilainya itu adalah apa namanya? Ada nilai nol mutlak. Artinya pada saat kita bilang apa? 0 ya. Nah, berarti ini kita bilangnya ini usia itu adalah rasio gitu ya. Nah, kalau ini yang nilai D ini teman-teman. 17 sampai 20. Ini kan paling sering ya kalau kita survei ya. Ini berarti di atas 30 gitu ya. Apa nih? Kalau ini interval. Nah, semua ngomongnya interval. Oke. Sekarang mari kita tes ya. Kalau kita punya 5 responden 1 2 3 4 5 ya toh. Misalnya nih ya, responden itu ternyata dia mengisinya dia usianya 25. Berarti dia ada di 2 ya, value-nya 2 ya. Yang kedua ini usianya misalnya 60, berarti dia ada di yang 4 ya. Lalu ya ini saya acak saja ya teman-teman ya biar cepat ya. Oke. Jadi ini responden pertama dia ada di kelompok rentang usia 2. Nah, ini dan seterusnya. Ya. Kalau teman-teman ya silakan Glenn ke ini ya. Kalau teman-teman itu bilang bahwa ini adalah skala interval, tadi skala interval itu boleh operasi matematikanya min. Nah, bolehkah kita ngitung minnya? Bisakah kita memaknai minnya dengan tepat? Ya, nah mari sekarang kita hitung. Berarti kan ini kan 1 kali 2 ya. Yang nilai 2 cuma 1. Gitu. Kemudian yang nilai 3 juga 1. Ya, nilai 4 juga 1. Nilai 5 kebetulan tidak ada. Ya. Nah, ini lalu kita bagi 5. Nah, bisakah kita memaknainya 2, 4, 7, ya toh, 11. Bisakah kita memaknai 2,2 ini artinya apa? Berapa rata-rata usia dari responden kita? Karena kan yang kita hitung adalah ininya ya, value assign nomor angka yang kita assign dengan berapa banyak dia frekuensinya muncul kan gitu kalau min ya, teman-teman ya, hitungan apa rumusnya min ya. Ya kan baru dibagi dengan jumlah nilai n-nya gitu, n-nya ada berapa gitu kan. Nah, bisakah kita memaknai 2,2 ini rata-rata, berarti kita bilang bahwa rata-rata usia ini responden ini adalah 2,2. Nah, 2,2 gimana memaknainya? 2 itu yang 21 sampai 25, terus kemudian terus gimana nih di tengah-tengahnya? Nah, bisa nggak teman-teman? Ini kalau kamu tadi ngomongnya interval loh ya. Karena betul ini kan memang ada intervalnya, Bu. Gitu, benar. Ya. Tapi ini interval yang kemudian tidak betul-betul istilahnya itu ini sebenarnya ini dekat sekali dengan ordinal. Data seperti ini sebenarnya harus kita treat bukan sebagai data interval, tapi data ordinal. Karena apa? Karena yang diorder itu ininya loh. Kebetulan ordernya itu dengan range. Gitu loh. Ya, tapi kan sebenarnya yang diorder ini adalah oke, dari range 17 sampai 20 dia masuk tingkatan pertama. 21 sampai 25 dia masuk tingkatan kedua. Jadi yang kita hitung itu kan sebenarnya ininya. Bukan usia atau interval dari usianya sendiri. Ya. Jadi cara pengukuran yang D ini teman-teman, sama-sama nih variabelnya usia. Tapi cara ini menghasilkan data, tetap data ordinal. Datanya tetap ordinal, meskipun, nah kita sering terkecoh, ini kayaknya interval, Bu. Tapi begitu kalau kita mau konsisten dilarikan ke operasi matematika, lo gak nyambung loh, Bu. Ya tahu ini kan nggak nyambung nih 2,2. Bagaimana memaknai rata-rata 2,2? Kan nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Silakan. Jadi jangan keliru ya nanti ya kalau ngitung ini ya, kalau di skripsi atau apa kamu memaknai data jangan sampai keliru. Nah, ini nanti akan sama kalau teman-teman tadi ya yang apa bilang bahwa income, pendapatan, tingkat pengeluaran ya. Nah, pendapatan juga gitu. Kalau misalnya pendapatan kamu nulisnya adalah tinggi, sedang, rendah. Nah, itu berarti datanya berskala apa, teman-teman?
Halo, silakan tulis di chat. Kalau misalnya saya pendapatan Anda gitu, kemudian tulisannya 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi, ordinal, betul Ricardo. Ya. Nah, sama dengan misalnya kalau misalnya kamu pakai ini pendekatan yang D ini, jadi 1 kurang dari 3 juta, 2 3,001 sampai 5 juta dan seterusnya. Itu datanya akan berskala ordinal juga. Kecuali kalau kamu ngukurnya pakai yang C, ya, pendapatan Anda rata-rata per bulan, ya, titik rupiah. Nah, ini berarti datanya akan menjadi data rasio karena apa? Setiap orang akan diberi kebebasan untuk mengisi. Ya. Jadi itu bedanya nominal, ordinal, interval rasio. Nah, sekarang yang paling sering teman-teman ya, dalam kenyataannya nih ya, dalam kenyataannya itu kan paling banyak dalam kuesioner itu kan mesti 1 sangat tidak setuju gitu ya, benar ya. 2 sangat tidak setuju ya, 2 tidak setuju, 3 itu netral atau antara tidak setuju atau setuju, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Ya, ini saya beberapa lagi aja biarkan kosong ya. Jadi seringkali 1, 2, 3, 4, 5. Ini sangat tidak setuju, tidak setuju. Ini saya sukanya antara tidak setuju dan setuju ya. Lalu ini setuju dan sangat setuju. Saya prefer untuk menghindari kata netral karena apalagi kalau kepada orang Indonesia yang malas mikir, malas menentukan sikap gitu ya, amanis pokoknya netral aja gitu kan. Kalau antara tidak setuju dan setuju itu kan berarti dia sebenarnya dia masih ada kesempatan dia untuk berpikir lebih waktu menjawab pertanyaan kita. Nah, kalau dibilang ya kalau kita mau strict ya kepada aturan tadi, maka sebenarnya cara pengukuran seperti ini menghasilkan data ordinal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini ada tingkatannya nih, gitu kan? Ya jelas lah. Ini kan berarti kecenderungan tingkat persetujuan ya. Kita tahu bahwa yang di sini, ya yang kubu di sini nih, ini lebih rendah tingkat kesetujuannya dibandingkan kubu yang di sini, gitu kan? Yang di kanan, ya atau dengan yang di kiri, ya. Nah, kita tahu tingkatannya. Tapi kalau disuruh menghitung intervalnya, apakah kita dengan yakin bisa memastikan bahwa selisih antara sikap sangat tidak setuju ke tidak setuju ini akan sama dengan selisih antara sikap seseorang pada saat dia tidak setuju ke antara tidak setuju dan setuju, apakah akan sama? Ini yang kita nggak bisa tahu. Apakah akan sama dengan sikap dia dari sangat setuju ke sangat setuju, dari setuju ke sangat setuju? Kita nggak pernah tahu jaraknya, apakah sama. Bahkan kita nggak tahu jaraknya. Nah, sebenarnya ini nggak bisa dikatakan interval, tetapi dalam prakteknya kita sering kali men-treat data-data seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagai data interval. Ya, kenapa demikian? Ya, karena banyak penelitian sosial ya sifat variabel yang diukur itu multidimensi gitu, lebih abstrak gitu. Ya, ngomongin persepsi, ngomongin harapan, ngomongin kesukaan, ngomongin minat, ngomongin motivasi, ngomongin word of mouth intention. Lah itu semua lah multidimensi. Ya. Tidak seperti kalau kita ngukur tinggi tanaman, kemudian jumlah anak, ya, dan sebagainya yang lebih lugas untuk dihitung. Jadi kemudian akhirnya kita berusaha mengkuantifikasinya. Nah, supaya dapat maknanya, ya dok, gimana caranya? Nah, kalau ini semua dianggap ordinal semua, kita nggak akan bisa memaknai dia dengan lebih akurat gitu bahwa ini kecenderungannya gimana? Kalau kita bicara kecenderungan kan kita bicara min, teman-teman ya. Ya, oh kecenderungannya misalnya rata-ratanya adalah 4,9. Wah, berarti ini kecenderungannya semuanya ya kecenderungannya sangat positif gitu karena sangat setuju semua. Nah, kita baru bisa memaknainya begitu. Tapi kalau kemudian kita cuma treat dia sebagai ordinal, ya kita cuma ngomong, ya ini yang setuju itu ya yang jawab 4 itu adalah 50%, yang jawab 5 itu 27%, yang jawab 3 ya cuma gitu toh. Gitu loh. Tapi nggak bisa dihitung kecenderungannya berapa rata-ratanya itu nggak bisa. Ya.
Jadi jangan heran kalau nanti dalam kuesioner banyak sekali ini, dan ini nggak cuma di Indonesia ini. Jadi di antara para peneliti itu dibagi pecah jadi dua, teman-teman. Mazhab yang men-treat dia sebagai data ordinal, ada kelompok aliran yang men-treat dia sebagai data. Makanya supaya ini lebih akurat, makanya minimal 5 gitu. Jangan kurang dari 5. Karena kalau kamu kurang dari 5 ini menjadi benar-benar data ordinal. Ya. Bahkan kan kamu bisa lihat beberapa jurnal kan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tergantung respondennya. Kalau respondennya minggu lalu kita sudah belajar ya, bahwa kalau respondennya itu orang yang ordinary people yang mungkin apalagi misalnya sudah lansia ya secara usia, ya jangan pakai ukuran yang rumit-rumit lah, itu yang simple-simple aja. Ya, tapi kalau kemudian responden kamu itu adalah orang yang well educated, yang istilahnya itu profesional, yang udah bisa terekspos dengan research dan survei-survei, boleh kamu pakai 1 sampai 7 itu boleh. Ya, jadi itu yang disarankan oleh peneliti. Jadi saya cerita ini loh, konsep dasarnya itu kayak gini. Dalam praktek itu ya seperti ini. Saya pun juga saya termasuk mazhab yang ya saya ikut ini, saya treat data-data 1, 2, 3, 4, 5 sebagai data interval. Ya, karena ada dasar teorinya kok, ada apa nih? Misalnya itu suhu yang bisa diikutin gitu ya, suhu apa sih researcher utama yang bisa diikutin gitu. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke. Jadi nanti kalau kamu baca buku jangan bingung ya. Nah, ini tadi operasi matematikanya, silakan dibaca sendiri. Nah, sekarang oke, siapa nih yang mau jawab? Kalau nominal sifatnya yang bagaimana? Membedakan, Bu. Membedakan, ini siapa nih? Kelvin ya? Owen. Oh, Owen, oke. Ya, Owen. Ya. Kalau membedakan toh ya, Owen ya? Ya, Owen. Membedakan Ya, saja. Oke. bedakan aja. Kalau ordinal? Siapa yang mau jawab? Kalau mau Owen terus semua nggak apa-apa. Ordinal Membedakan dan ada urutan. Membedakan dan urutan ini sampai Natania tah? Iya, Bu. Ya, oke. Terus kalau interval? Kalau interval apa? Karakteristiknya. Yuk, yang mana? Membedakan ada urutan, ada interval. Nah, ini siapa nih? Natania. Ini lagi, oh suaranya kok agak beda. Kalau rasio yang mana? Ada semua, Bu. Ada semua, ini pasti bukan Natania. Siapa ini? Pero. Oh ya, oke. Oke, suaranya lebih kencang soalnya, lebih jelas maksudnya ya. Oke, jadi itu ya benar ya. Jadi kalau nominal hanya membedakan dan seterusnya.